Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mengutarakan berbagai masalah-masalah yang sering muncul pada era sekarang ini. Contoh saja kita atau di dunia ini, lebih tepatnya Indonesia telah mengalami banyak-banyak cobaan-cobaan yang menimpa kita. Dimulailah adanya virus corona. Virus corona ini yang awal mulanya dimulai di Cina, yang tepatnya di kota Wuhan, ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan Indonesia yang katanya sebelum terkena itu masih tidak, aduh, tidak mungkin bisa masuk virus corona ini ke Indonesia, tapi nyatanya tetap saja kan virus corona bisa dapat menyebar luas di Indonesia. Oleh sebab itu, saya bersudut pandang saya, virus corona ini merupakan sebuah cobaan di mana untuk menguji manusia, yang mana manusia ini mulai sekarang ini sudah tidak bisa dapat dikendalikan, dalam artian seenaknya lah, dalam bersikap, dalam, kita lihat saja sosial media yang berkembang saat ini. Mereka mengupload hal-hal yang sekiranya tidak penting, tapi ya begitulah keadaan dunia sekarang. Dengan adanya virus corona ini, sebenarnya diuji cobakan untuk agar manusia mengingat kembali kepada sang pencipta. Tapi nyatanya banyak orang yang belum sadar mengenai kok ada virus corona ini. Banyak beranggapan jika virus corona adalah sebuah alasan-alasan konflik antar negara. Itu ujung-ujungnya adalah cobaan buat kita lah intinya. Dimana kita dalam menghadapi virus ini, kita kan ada banyak dugaan-dugaan mengenai bahwa virus corona ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh negara untuk mengadu domba. Hal mulanya itu. Tetapi kan tidak mungkin sebuah negara menggunakan senjata biologis. Menurut saya, ketika dia membuat senjata biologis, tentu negaranya dia sendiri juga akan terkena dampaknya. Karena yang diakibatkannya ini tidak hanya untuk satu negara, tetapi melibatkan banyak negara. Kemudian kenapa, kan yang anehnya yang kita lihat sekarang ini kan, kenapa virus corona baru muncul sekarang ini, padahal virus corona kan katanya berasal dari kelelawar. Kan itu kan sangat aneh, ganjal sekali. Nah, kita kembali kepada ujung-ujungnya ya sang pencipta. Karena apa? Virus corona ini hakikatnya adalah cobaan yang ditujukan kepada umat manusia mengenai hal-hal atau tingkah laku yang manusianya ini sudah melampaui batas. Nah, sekarang ini manusia malah jika ditimpain musibah virus corona ini, ternyata malah apa ya namanya ya, meningkatkan, lupa ya, virus corona ini malah menjadi manusianya itu lupa kepada sang pencipta. Jadi ya memang terkadang ini sekarang ini banyak hal-hal yang membuat kita lupa bahwa hakikatnya cobaan ini itu buat apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Banyak peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa untuk virus corona
cara pencegahannya ya memang betul sekali yang dilakukan oleh pemerintah mengenai social distancing, kemudian di rumah saja, itu memang benar karena itu merupakan solusi untuk mencegah penularan dari virus corona ini. Nah, kemudian apa sebenarnya yang harusnya kita lakukan? Sebenarnya hal yang harus kita lakukan lebih tepatnya ketika ada peraturan semacam itu ya oke, kita taati, tapi dalam artian jangan kita sangat takut sekali dengan virus ini. Ini bisa menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Oke, ketika virus corona ini telah merenggut banyak nyawa atau banyak korban, tetapi ujung-ujungnya juga takdir yang menentukan kita. Tetapi sih kalau pendapat takdir, ujung-ujungnya takdir sih ya memang udah sentop, tapi ya memang benar. Tetapi kita pencegahannya kan lebih baik, yaitu dengan mencegah penularannya. Jika semakin memperburuk keadaan dengan kita tidak adanya social distancing atau jaga jarak, otomatis penyebaran atau korban-korban akan semakin banyak. Solusi yang tepat memang sebenarnya itu. Terus dari segi sudut pandang yang religius, sebenarnya kita kan kalau ya oke, tetapi dalam sudut religius kita harus mengartikan bahwa cobaan ini tuh sebenarnya bentuk upaya kita untuk meningkatkan karena kelupaan kita terhadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu saya menyarankan agar kita tetap meningkatkan takwa kita. Ujung-ujungnya itu poin utama. Larangan-larangan untuk kita menunaikan sholat Jumat, terutama sekarang ini sholat Jumat kan ya itu memang benar untuk solusi untuk merantai kemiskinan, kemudian sholat di masjid ya benar sekali, itu salah satu bentuk upayanya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang warga negara dalam menghadapi cobaan ini? Tentunya kita berbaik hati. Tentunya kita menaatilah aturan. Ada sebuah anjuran di mana ketaatan kita kepada Allah merupakan ketaatan kita juga terhadap pemerintah. Jadi saya berharap jika ingin menyelesaikan keadaan adanya virus corona ini, jangan hanya kita menaati peraturan dari pemerintah, tetapi jangan lupa takwa kita juga harus ditingkatkan. Kedua ini adalah bentuk upaya kita dalam menyelesaikan masalah problematika dalam pemecahan masalah virus corona ini. Yang saya utarakan ini, ketika kita hanya ini kan masalah bukan ujung-ujungnya ketika kita menaati perintah saja, terus menaati aturan-aturan yang dilaksanakan pemerintah tanpa dasar religius yang baik. Ini hakikatnya dia telah melupakan kepada Sang Pencipta. Sehingga saya berpesan untuk kita menggunakan dua aturan, yaitu takwa kita. Takwa dalam artian menaati menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa
tanpa harus menjalankan ibadah di masjid. Karena memang benar jika kita tetap melaksanakan sholat Jumatan, sholat kalau masih di skala kecil atau di lingkungan sekitar ketika di lockdown sih menurut saya masih aman ketika tidak ada seseorang yang masuk dari sebuah ibu kota atau daerah-daerah yang mudik lah istilahnya, orang baru yang masuk itu perlu diantisipasi. Tetapi ketika kita misal sholat di musola terus banyak orang-orang yang sholatnya itu yang notabene orang-orang itu hanya orang-orang sekitar situ, bukan ada orang baru, menurut saya sih itu masih bisa lah bertoleran. Tetapi kemungkinan ketika ada menjalankan sholat 5 waktu di musola atau masjid yang mendatangkan orang sangat banyak, itu saya kira harus di stop karena itu sangat berisiko sekali dengan penyebaran virus corona. Kemudian di samping kita meningkatkan ketakwaan kita tanpa harus kita ke masjid atau musola, di rumah saja di rumah saja itu cukup, karena kita juga dalam beribadah harus melihat situasi dan kondisi. Oke, ketika misal ini kan baik, sholat di masjid kan baik, tapi ketika dia menularkan virus ini kepada tenaga masyarakatnya, itu kan hal baiknya menjadi tidak baik. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menjalankan sebuah aturan tentang yang diucapkan oleh pemerintah, memang sebenarnya harus benar-benar kita perhatikan. Tetapi setidaknya jangan kita menganggap, atau dalam artian ketika ada himbauan untuk tetap di rumah bukan berarti kita semena-mena ini kalau keluar nih aku takut banget nih kena atau kecemasan yang berlebih, itu juga bisa malah membahayakan diri kamu sendiri. Kecemasan yang berlebih kan bisa menyebabkan gangguan dari jasmani maupun rohani tentunya. Tetapi kita harus berpikir ya di rumah, tapi dalam artian ketika kita mau berpergian dengan suatu kondisi yang mendesak kan tentunya boleh juga. Jangan himbauan untuk tetap di rumah terus kalian tetap di rumah terus kan membuat kalian sulit sendiri. Paling itu sih yang saya utarakan mengenai masalah corona ini. Inti poin yang dari saya sampaikan itu adalah jangan menganggap sebuah virus corona ini sebagai cobaan yang tidak ada sisi positifnya lah. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang lain, ketika kita berkumpul di rumah, itu kan ada suatu momen dimana kita dapat berkumpul dengan keluarga kita, kecuali yang belum boleh mudik ya. Ketika udah pada di rumah semua yang cukup di rumah, itu kan merupakan sebuah momen dimana ketika sekeluarga itu dapat kumpul di rumah menjalankan aktivitas-aktivitas yang terbatas, sehingga itu menjadi keharmonisan keluarga lebih. Tapi nyatanya ketika seperti itu kan orang yang menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat bekerja ya paling enggak ada sisi positifnya, kita dapat berkumpul, kemudian
saling bercanda tawa lah. Sisi positifnya juga dimana kita dapat mengetahui bahwa hakikatnya cobaan dari virus corona ini merupakan bentuk upaya Sang Pencipta dalam menegur tingkah laku kita sebagai umat manusia, dimana ini cobaan ini memang dikatakan besar, memang besar, dimana ini dapat menimbulkan banyak-banyak korban jiwa yang saling berjatuhan. Sehingga intinya lah, tetap saja kita meningkatkan ketakwaan kita lah, serambi kita menjalankan perintah dari Sang Pencipta, juga perintah dari pemerintah. Sekian saja sih sudut pandang saya mengenai ucapan-ucapan yang kurang dipahami mungkin ya, mungkin kurang pengetahuannya saya ya, kurang lebihnya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.